sholat Idul Fitri ada di Kabupaten Cilacap. Sebelum sholat oleh Samsul Aulia Rahman SSTB MSI disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kesehatan, kesempatan dan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan dan kini dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak mendapat syafaat Rasulullah di hari akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri adalah momentum yang penuh dengan makna, di mana kita semua kembali kepada fitrah sebagai insan yang suci. Setelah sebulan penuh berpuasa, menahan lapar, haus, serta hawa nafsu, Idul Fitri juga mengajarkan kita untuk terus menebar kebaikan, keharmonisan, dan memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun dan kehidupan bermasyarakat. Jiwa Ramadan haruslah tetap terikat dan terpelihara dalam diri, sehingga kita tetap harus berlomba dalam beribadah dan berbuat kebajikan walaupun bukan di bulan Ramadan. Hari Raya Idul Fitri hendaknya dapat pula menjadi momen untuk kita memperbaiki diri dan juga memperbaiki hati. Melalui berpuasa kemarin mengajarkan kita untuk senantiasa menahan diri, menahan makan minum, menahan sifat tercela. Mungkin kita dapat dengan mudah untuk tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun seringkali sulit untuk menghindari penyakit hati seperti iri, dengki, ria, suuzon, dan lain sebagainya. Apabila melihat orang membeli mobil baru, motor baru, serta barang-barang mewah, kita merasa susah. Apabila melihat orang yang naik jabatan, kita menjadi gelisah. Janganlah jadi orang-orang yang demikian, yang merasa susah dan gelisah saat orang lain mendapat kesenangan atau kenikmatan yang lebih dari kita. Karena Allah SWT telah mengatur rezeki kita setiap hambanya sesuai dengan takarannya masing-masing yang tentunya akan berbeda-beda. Sesungguhnya Allah SWT Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita hamba-hambanya, sehingga rezeki yang diberikan mampu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dengan demikian, maka Hari Raya Idul Fitri sudah seharusnya menjadi momen untuk kita menempatkan diri agar tetap konsisten dalam memperkokoh kualitas ibadah dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan juga bahwa kita semuanya sangat bersyukur bahwa Kabupaten Cilacap telah melewati gelaran Pilkada serentak tahun 2024 dengan aman, tertib dan lancar. Hal ini karena kekompakan dan kebersamaan dari seluruh instansi, terutama jajaran Forkopimda Plus yang ada di Kabupaten Cilacap, sehingga kita bisa membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan damai. Selanjutnya mari kita saling berlaku lemah lembut,
saling memaafkan, saling memohonkan ampun. Yang lalu biarlah berlalu, beda pilihan tetap satu rasa demi Cilacap yang tercinta. Mari kita rajut asa dengan saling bekerja sama, saling mendukung, saling kerja keras, berintegritas dan juga berdedikasi. Perlu kami sampaikan juga, di tengah kebahagiaan Idul Fitri, kita patut bersyukur. Alhamdulillah Kabupaten Cilacap telah meraih berbagai prestasi yang membanggakan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat nasional, Kabupaten Cilacap telah meraih prestasi antara lain mendapatkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia kategori A dengan opini kualitas tertinggi. Yang kedua, peringkat 1 nasional kategori kabupaten dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang ketiga, penghargaan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2024, penghargaan dari Menteri Pan-RB. Yang keempat, Kabupaten Cilacap juga meraih penghargaan Basnas Award tahun 2024 sebagai Bupati Pendukung Pengelola Zakat terbaik tingkat nasional. Dan yang terakhir kelima, Kabupaten Cilacap meraih predikat sebagai kabupaten sangat inovatif dalam penghargaan Innovative Government Award atau IGA. Sedangkan untuk penghargaan tingkat provinsi Jawa Tengah, yang pertama, predikat sebagai kabupaten yang informatif pada anugerah keterbukaan informasi publik. Dan yang kedua, penghargaan sebagai OKKPD, Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah dengan predikat A, sangat baik. Keberhasilan ini tentunya bukan hasil kerja keras individu semata, tetapi berkat kerja keras kebersamaan seluruh instansi dan elemen masyarakat serta Forkopimda Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan mensukseskan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Kami bersama Mbak Ami dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus bekerja dan berkarya dengan menerapkan prinsip kerja becus dan bata demi mewujudkan Kabupaten Cilacap yang bercahaya dan maju besar. Maju besar yakni Kabupaten Cilacap yang mandiri, aman, nyaman, juara, berbudaya, entrepreneur, smart, aktif dan juga religius. Mari kita sama-sama satukan langkah untuk melangkah bersama untuk membangun Cilacap yang lebih baik, lebih bercahaya dan maju besar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum yang suci dan penuh keberkahan ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kabupaten Cilacap yang tercinta, yang dalam selalu kita berharap untuk mendapatkan lindungannya, diberikan keberkahan dalam setiap langkah pembangunannya, serta dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan pagi hari ini, hadir secara lengkap Forkopimda Kabupaten Cilacap untuk ikut bersama-sama melaksanakan sholat id di alun-alun Kabupaten Cilacap untuk bersama dengan seluruh masyarakat Cilacap. Dan juga kami juga berterima kasih berkenan beliau Ajari Cilacap Bapak Dr. Ivan untuk menjadi khotib dalam sholat Idul Fitri di alun-alun Cilacap. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Demikian sambutan kami pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Diring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
kesempatan pagi hari ini insyaallah oleh beliau Bapak Kiai Haji Muslihun Ashari selaku Ketua Takmir Masjid Agung Darussalam Cilacap dan khotib Salat Idul Fitri insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Irfan Jaya SHMH Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap. Selanjutnya sebelum Salat Idul Fitri dilaksanakan, kami himbau kepada jamaah untuk tidak beranjak pergi meninggalkan tempat Salat Idul Fitri dan dimohon untuk bisa mengikuti rangkaian Salat Idul Fitri, rangkaian khutbah Salat Idul Fitri, karena merupakan kesempurnaan daripada ibadah Salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Rahimakumullah, sallu sunnatal Idul Fitri rak'atain jami'atan rahimakumullah, sallu rahimakumullah. سووا صفوفكم ولد الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Salam. Salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا أثابكم الله، أنصتوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wahdahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa azama al-asaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momen mulia di pagi hari ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Bahkan seandainya seluruh batang pohon dan ranting yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, dan seluruh sungai, lautan, samudra dijadikan tintanya, masih belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah satu demi satu. Salah satu nikmat Allah yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat kesehatan. Hingga nampak pada hari ini kita masih bisa hadir di alun-alun Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan sholat Id dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Idul Fitri karena sakit, karena terbaring, atau bahkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat dan tidak menjadi orang-orang yang menyesal setelah nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan memang selalu munculnya belakangan. Tiada penyesalan yang muncul di awal. Sesuatu itu baru kita bisa rasakan sebagai nikmat, baru terasa indahnya sebagai nikmat ketika nikmat itu telah pergi dari kita. Kita baru merasakan nikmatnya sehat ketika sakit telah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tentu tahu apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan berikutnya atau ini menjadi Ramadan yang terakhir. Yang pasti pada hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, yakni hari yang suci, yang penuh berkah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada pada suasana ampunan Allah, suci dari noda dan dosa. Kendati semuanya sangat bergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga
bukan karena ketiadaan makanan atau minuman, melainkan karena kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai, mampu dan mengenal diri, dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari hawa nafsu dan tipu daya syaitannya. Kita juga melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat, sekaligus kesempatan kita untuk meningkatkan takwa dan tafakur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya, dalam bulan puasa itu peluang sangat istimewa bagi setiap muslim yang berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin. Amat merugilah mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara fisik mereka bisa melakukannya. Pada hari ini mereka hanya bisa merayakan Lebaran, tetapi sesungguhnya mereka tidak merayakan atau menikmati Idul Fitri. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam, rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul dan akibatnya kita enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan untuk memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan amarah yang tak berkesudahan. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Sebagaimana pula kisah sahabat Rasulullah yang sebenarnya tidak memiliki kelebihan apa-apa, tetapi Rasulullah menyebutkan dia sebagai ahli surga yang selalu disebut berkali-kali, hanya dengan satu kebiasaan yang sangat sederhana, yaitu memaafkan semua orang sebelum ia tidur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah sebabnya sikap seperti ini melekat pada diri Nabi dan Rasulullah, para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, para sufi dan orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ia telah dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur.
Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW yang telah disiksa dan diusir dari Makkah, tetapi semuanya tetap dimaafkan. Dengan sikap inilah malah satu persatu penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau selalu meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa Rasulullah tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Bahkan menjelang akhir hayatnya beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa-siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama kepemimpinan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Meminta maaf, memberi maaf hanya mungkin terjadi pada saat kita hidup. Dan hidup di dunia itu penuh dengan dunia ini penuh dengan hiasan yang indah. Az-zina, az-zukruf, syahwat dan berbagai kesesatannya. Al-mulazat yang pada hakikatnya menjadi instrumen dunia yang menambah sempurna dan beratnya ujian cobaan manusia untuk hidup di dunia ini. Al-hakumut takasur, bermegah-megahlah, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Kecintaan terhadap dunia, kenikmatan terhadap keindahannya telah melalaikan kamu dari mencari akhirat. Bangga akan adanya harta, bangga banyaknya pengikut, bangga banyak bahkan kedudukan, bangga akan pangkat, bangga akan jabatan, bangga akan ilmu, dan apapun yang menyebabkan kalian berbangga. Tapi ingat, waman masyita fa innaka maysunbi. Kerjakan apa yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan kerjakanlah. Wahbib masyita fa innaka mufariku, dan cintai apa saja yang kamu cintai. Kamu mau cinta apa, cintailah. Tapi ingat fa innaka mufariku, kamu pasti akan berpisah dengannya, dan kamu pasti akan meninggalkan apapun yang kamu cintai. Karena kematian pasti akan berada di hadapan siapapun yang namanya makhluk pasti akan mati, sekalipun dia adalah malaikat maut itu sendiri pasti akan mati. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Bahkan ketika ajal menghampiri, tiada satu orang yang dapat memundurkan atau memajukannya. Kul innal mulatazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Dimanapun kamu berlari, dimanapun kamu bersembunyi, kamu kerahkan dokter yang sehebat apapun dengan peralatan yang sehebat apapun, maka tidak akan pernah bisa selamat. Likulli ummatin ajal, iza jaa ajalhum fala yastahiruna sya'atau wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila datang ajal, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat atau tidak pula memajukannya. Sehingga jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kita hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan apabila ajal datang menjemput kita untuk meninggalkan alam dunia yang fana ini,
kita dapat mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jundahu wa azamal wasaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudiruhu ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari khutbah pertama, marilah kita ambil hikmahnya, yaitu sebagai orang yang beriman dan mengambil hikmah dari Ramadan, mari kita optimalkan sisa-sisa usia kita untuk bertobat, beribadah secara maksimal, berbuat kebajikan, memperbanyak amal soleh, terutama di bulan Ramadan, agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Pesan Rasulullah SAW sebagai berikut: wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian sekalian mati, dan bersegeralah memperbanyak amal soleh sebelum kamu sibuk. Jadilah komunikasi antara kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepadanya. Perbanyaklah sedekah baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, maka kamu akan dianugerahi rezeki, pertolongan, dan diberi ganti yang lebih baik. Di samping itu, Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan, sehingga kita semua pada hari Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir dan batin, dan sekaligus kita bisa membangun ketenangan jiwa dan bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini dan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau Anda naik sampan, jangan berlayar ke lautan. Hari nan fitri sudah datang, mari kita saling memaafkan. Pergi sholat untuk ibadah, jangan lupa membawa sajadah. Ramadan tahun ini memang telah pergi meninggalkan kita, namun mari jadikan kebiasaan Ramadan sebagai pedoman hidup kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالله والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمته يزدكم ولا ذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Dek, lewatin dek. Nah, coba lewatin pak. Satu, dua, tiga. Ya.